Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ansyah Zabila dengan NIM C240131. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan selar kuning Scleroides leptolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Madura. Baik, untuk itu saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah tentang biologi perikanan. Biologi perikanan sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai daur hidup ikan dan dinamika populasi ikan tersebut. Biologi perikanan menjelaskan mengenai mulai dari menetasnya ikan hingga ikan itu mati dari aspek pertumbuhan, reproduksi, dan makanannya. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa peta persebaran dari ikan selar kuning, di mana ikan selar kuning umum ditemukan pada bagian utara Indonesia. Kemudian ikan selar kuning juga menyebar di bagian utara Australia. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian yang kita lakukan ada di laboratorium dan analisis kita dilakukan pada MSPI. Kemudian berikut adalah metode pertumbuhan. Kita melakukan pembedahan pada ikan dan kita mengambil sampel ya berupa gonad dan juga usus dan lambung. Kemudian pada reproduksi kami mengambil gonad yang sudah diambil, kemudian kami bagi menjadi 3 dan kami lakukan perhitungan telur gonad. Kemudian pada reproduksi yang kedua kami melakukan perhitungan diameter telur. Dan untuk makanan kami mengambil lambung dan usus untuk dilihat apa saja makanan atau isi dari lambung tersebut. Kemudian ini adalah analisis data yang kami gunakan mulai dari pertumbuhan, reproduksi, hingga makanan. Baik, untuk kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk pertumbuhan sendiri, kita dapat melihat bahwa selar kuning memiliki DFP total paling tinggi di selang kelas 122 sampai 131. Kemudian pada jantan paling tinggi ada di selang kelas 122 sampai 131. Kemudian pada betina paling tinggi ada 144 sampai 153. Oke, kita lanjut ke HPB total. Di mana HPB total ini kita menemukan bahwa dari satu satuan pertambahan panjang akan menaikkan bobot sebanyak 2,6594. Selanjutnya untuk pertumbuhan, sini ada FK, di mana pada FK sendiri kita mendapatkan bahwa FK tertinggi pada bulan Maret. Hal ini juga terjadi pada FK jantan dan FK betina. Baik, selanjutnya kita masuk ke reproduksi, di mana pada reproduksi sendiri kita dapat melihat bahwa TKG yang paling dominan pada TKG jantan ada di TKG 3. Kemudian TKG betina paling banyak ditemukan oleh TKG 4. TKG 1. Nah, dari sini juga kita bisa melihat IKG-nya, di mana IKG jantan itu selinear, mulai dari 1, 2, 3, 4 semakin tinggi. Tapi hal ini berbeda pada IKG betina, di mana IKG betina ini terdapat penurunan pada TKG 4-nya. Selanjutnya kita melihat hubungan panjang dan fekunditas. Pada hal ini kita mendapatkan bahwa pertambahan satu satuan panjang akan berhubungan 2,426 fekunditas. Nah, pada hubungan bobot juga kita mendapatkan hasil di mana setiap pertambahan satu bobot akan memengaruhi 0,755 fekunditas. Baik, kita lanjut ke nisbah kelamin.
di mana pada nisbah kelamin ini kita mendapatkan hasil tidak seimbang antara jenis kelamin jantan dan betinanya. Nah, dari diameter telur kita juga mendapatkan bahwa diameter telurnya diameter telurnya menunjukkan bahwa hasil dari ikan selar kuning adalah total spawner. Baik, kita lanjut ke pembahasan makanan. Nah, pada pembahasan makanan sendiri, untuk IP totalnya, kita mendapatkan Pleurosigma, di mana Pleurosigma merupakan zooplankton. Nah, hal ini juga dapat kita lihat pada IP betina dan IP jantan, di mana kedua makanan utama dari ikan selar kuning adalah Pleurosigma. Nah, adapun makanan tambahan pelengkap yaitu Nauplius dan Niscia. Kemudian ada makanan pelengkapnya itu dikonotasikan dengan 12% pada IP total, 13% pada IP jantan, dan 10% pada IP betina. Kemudian pada luas relung baik jantan dan betina didapatkan bahwa nilainya itu lebih mendekati 0, di mana kalau mendekati 0 itu ikan cenderung selektif terhadap makanannya. Kemudian pada tumpang tindihnya kita juga dapat melihat nilainya, yaitu 1 pada jantan dan pada betina 0,8153. Nah, pada panjang usus relatif kita juga berhubungan dengan IP yang kita dapatkan, di mana Pleurosigma merupakan zooplankton, yaitu PUR yang kita dapat juga memberikan keterangan bahwa di bawah 1, di mana kesimpulannya itu adalah ikan merupakan karnivora. Berarti IP dan PUR-nya benar ya teman-teman, atau sejalan. Kemudian hubungan panjang dan volume bisa kita dapatkan bahwa tidak terdapat hubungan pada panjang dan volumenya. Nah, simpulan yang kita dapatkan adalah pada penelitian ini ikan selar kuning Scleroides leptolepis yang digunakan untuk dianalisis berjumlah 210 ekor, di mana 105 merupakan jantan dan 105 lainnya merupakan betina. Sampel ikan yang didapat lalu dianalisis dalam 3 bulan, yaitu bulan Januari, Maret, dan Mei. Hasil analisis pertumbuhan menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif, yang berarti pertumbuhan panjangnya lebih dominan dibandingkan pertambahan bobot. Hasil analisis reproduksi menunjukkan tingkat kematangan gonad yang mendominasi dari gabungan ikan selar kuning jantan dan betina 3 bulan adalah TKG1 dan TKG3 pada betina, dan memiliki pola pemijahan total spawner atau melakukan sekali pemijahan dalam satu periode waktu. Hasil analisis makanan ikan menunjukkan bahwa ikan selar kuning merupakan ikan karnivora. Penelitian saran dari ini itu adalah penelitian terkait aspek-aspek biologis ikan selar kuning Scleroides leptolepis banyak lebih didalami, seperti terkait prevensi tentang mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan sistem makanannya untuk kebutuhan pada setiap stadia hidupnya. Penelitian ini juga harapannya berguna untuk selanjutnya dikembangkan lagi sebagai penelitian-penelitian yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.